Masa lalu saya cukup kelam. Saya 20 tahun menjadi pecandu narkoba. Saya tergolong orang yang sangat adiktif karena saya mengkonsumsi itu setiap hari ya, setiap saat. Jadi bukan hanya pagi, siang, sore aja. Saya tidak bisa lepas waktu itu. Jadi kemanapun saya pergi itu saya bawa. Dan saya pakai dimanapun tempat, mobil, jadi harus selalu ya. Dan saya tidak bisa lepas. Hidup saya setiap hari penuh dengan pesta pora. Saat itu saya hidup jauh dari Tuhan, jauh dari kata kasih ya. Karena yang terpikir di benak saya saat itu, gimana caranya saya untuk tetap hidup gitu. Gimana caranya saya besok, saya bisa beli lagi bagaimana, seperti itu. Jadi kalau Tuhan waktu itu saya tidak berpikir sama sekali. Saya diproses oleh Tuhan, dimana saya mengalami saat itu saya benar-benar ada di titik nol. Benar-benar keadaan itu saya tidak punya apa-apa lagi, dan saya tidak punya siapa-siapa lagi. Awalnya saya iseng masuk ke gereja. Pada saat itu ditanya siapa yang baru pertama kali datang ibadah, saya angkat tangan. Saya didoakan, terus mereka kasih saya invitation, undangan untuk ada ibadah, ada pastor dari Afrika waktu itu, namanya Pastor Samson Dabas. Di situ saya datang pada saat ibadah Samson Dabas. Yang bikin saya kaget itu saya langsung dipanggil. Dia bilang, "Hey you, I know you from the first time I saw you," katanya. Dia bilang seperti itu. Wah, kok tahu saya dari mana gitu? Dia orang jauh dari Afrika, saya orang Jawa. Terus dia bilang lagi, "God choose you, Father want you," dia bilang. Jadi Tuhan memilih saya, Bapa menginginkan saya. Terus dia bilang lagi, God wanna use your talenta. Tuhan ingin pakai saya suruh menggali satu talenta yang ada di dalam tubuh saya. Sempat bingung. Terus saya sempat belum yakin ya waktu itu. Terus dia bercerita tentang masa lalu saya, bahwa ya masa lalu saya dia buka semua, dan itu benar gitu. Dari situ saya percaya bahwa yang berbicara pada saya saat itu Tuhan gitu. Karena kalau kuasa manusia nggak mungkin ya dia bisa tahu latar belakang saya, masa lalu saya. Saya percaya saat itu Roh Kudus yang berbicara pada saya. Awalnya bingung juga, kok Tuhan pilih saya itu siapa gitu, dan perasaan saya cukup kotor dan cukup hina gitu loh. Jadi saya itu siapa gitu loh. Saya merasa nggak pantas aja waktu itu. Tapi di situ Roh Kudus jamah saya ya. Roh Kudus benar-benar melunakkan hati saya, dan saya open mind. Dari situ Roh Kudus mulai bekerja dalam kehidupan saya. Hari demi hari yang saya lalui mulai berbeda. Ada pintu-pintu berkat yang mulai terbuka. Hidup saya dilengkapi oleh Tuhan. Saya diberi istri yang cantik, yang baik, yang sanggup mengerti saya. Dan puji Tuhan, kita selalu bersama ya, karena kita kerjanya bareng. Menurut saya itu satu berkat yang luar biasa. Karena dalam pekerjaan kita termasuk pekerjaan yang enjoy. Kita kayak main kesana kemari, tapi kita bekerja gitu. Akhirnya saya mulai melibatkan diri di gereja, komsel. Dan puji Tuhan, berjalannya waktu saya menemukan akhirnya
apa yang dimaksudkan oleh Pastor Samson Dabas saat itu. Saya mulai membuat lagu. Saya membuat lagu buat Tuhan. Dan saat itu saya memutuskan untuk hidup saya buat Tuhan. Karena waktu saya 38 tahun kan sudah buat saya sendiri. Jadi saya berharap sisa umur saya ini benar-benar buat Tuhan, agar hidup saya bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar saya, buat keluarga, buat gereja, buat masyarakat, seperti itu. Waktu pertama kali ketemu sebenarnya juga mikirnya ogah banget gitu ya, nggak mau lah pokoknya udah nggak kepikiran gitu ya, karena melihat Paul itu tuh sebagai sosok yang bagi aku tuh sosok apa ya namanya, orang yang kalau boleh dibilang tuh tengil gitu loh. Ya kan, tahu lah maksudnya gambaran seperti apa gitu. Sebenarnya nggak ada kepikiran aku mau pacaran gitu ya, aku mau berhubungan dengan Paul, nggak ada kepikiran seperti itu ya. Tapi dengan berjalannya waktu itu saya cuma melihat begini, Paul ini ada something yang miss atas kehidupannya dia gitu ya, yang membuat saya jadi kayak tergerak hati gitu ya untuk mau ngajak dia untuk ke sesuatu hal yang lebih positif. Karena setiap kali ketemu dia saya cuman bilang sama Tuhan ya, Tuhan, ini domba kamu yang hilang, dan saya tahu Tuhan punya rencana atas kehidupan dia gitu. Dan kehidupan kami setelah kami bersama memang banyak sekali perubahan ya. Jadi hari-hari kami itu lebih banyak kepada pelayanan ya, baik dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan gitu. Terus kemudian kami pun juga belajar untuk bisa menerima karakter masing-masing. Walaupun itu memang nggak gampang, tapi kami tahu lah segala sesuatu pasti dipermudah oleh Tuhan. Satu hal saya cuma bisa bilang sama Tuhan, thank you. Udah cuma itu aja yang saya cuma bisa bilang sama Tuhan. Jadi kayak sebenarnya tuh kayak miracle ya kalau saya boleh bilang gitu kan. Membawa orang yang punya kehidupan yang benar-benar ada di bawah dan jalannya itu sesuai dengan jalan Tuhan gitu. Rasanya awalnya saya kadang saya berpikir waktu itu sempat bisa nggak sih gitu, tapi ternyata Tuhan mampukan dalam hidup saya dan saya cuma bisa bilang thank you. Terima kasih banget sama Tuhan. Tuhan jawab doa saya. Perlancar segala sesuatunya. Dan itu amazing buat hidup saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.